kita sesal di dunia bisa diperbaiki, sesal di akhirat nggak guna lagi bersama dengan guru-guru kita. Nah sebelum kita belajar lagi nih lanjut, kita saksikan dulu tayangan yang berikut ini. Tuh Ibu, lihat makanya jangan suka kenal dukun-dukun ya Bu. Kan saya tuh dari dulu nggak pernah percaya dengan dukun itu. Oh, Kan Ibu saya jangan itu orang ngeles lah. beriman. Ibu kan suka begitu. Loh, Udah Ustadz diam berarti dulu. ibu udah marah-marah, nuduh-nuduh orang lagi. Beneran Ustadz, Ibu suka sama Ini teman-teman sukanya nuduh berkedukun. fitnah itu. Fitnah. Saya tuh percaya sekali dengan Ibu Allah. berdiri dulu. Ibu berdiri. Sekarang ibu minta maaf. Minta maaf Bu, maaf. Makanya jadi orang jangan suka nuduh ya. Iya, iya udah. Ibu maafin. Sudah Ya, maafin. pelukan. Oh, Udah. so sweet. Jangan. Namanya ibu-ibu Nggak boleh. ada aja ya gitu ya. Ini kita lagi syuting juga nih ibunya malah ngobrol sendiri, subhanallah. Iya. Mungkin Ya Allah. dia, aku pernah lihat datang ke dukun. Mungkin dia sepupu satu kali sama dukun. Mungkin. Tapi bukan berarti percaya sama dukun ya, subhanallah. Makasih Ustadz Maulana. Ustadz Syam, Iya, siap. katanya nih salah satu perbuatan yang paling dibenci sama Allah dan gak akan dimaafkan adalah perbuatan syirik. Perbuatan syirik, Atau menduakan Allah. menduakan Nah, Allah. tapi kalau itu udah terlanjur dilakukan, Ya. kita masih hidup di dunia, Ya. kita udah nggak ada jalan pintas lagi nih untuk bertaubat atau masih ada kesempatan buat bertaubat sih Ustaz Syam? Mohon tausiahnya. Terima kasih Kak Caca, tabe guru Ustadz Maulana, Habib Utsman serta guru-guru kami dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Orang paling menyesal di akhirat kelak yakni orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena faqad habita amaluh, terhapuslah seluruh kebaikannya. Dia pikir di dunia dia sudah bermanfaat. Padahal bermanfaat menurut siapa? Bermanfaat menurut dirinya sendiri dan menurut manusia. Bagi Allah itu tiada bermanfaat. Jangan datang ke dukun, percaya selain Allah. Ada seseorang yang mati di medan perang. Menurut malaikat dia syahid, dicatat sebagai seorang syahid. Tapi di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala mencatatkannya sebagai orang yang tidak syahid. Kenapa tidak syahid? Karena dia ternyata ikut berperang karena niat ingin dikatakan orang yang berani. Dia ikut perang karena ingin dikatakan dia seorang yang hebat, seorang yang kuat, seorang pemberani. Lalu tidak dicatatkan sebagai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka penyesalan terbesar adalah ketika menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Namun jikalau penyesalan itu di dunia, caranya adalah yang pertama tentu saja meninggalkan perbuatan syirik tersebut. Karena tiada satupun dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan innalladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu. Kalau dia berhenti di keimanan tadi, habis dia beriman dia kafir, dia menyekutukan Allah, tapi dia beriman kembali, Allah terima. Tapi yang keliru ketika dia kembali lagi tsumma kafaru, lalu dia kembali kepada kekafiran, dia kembali kepada kesyirikan, maka inilah yang tiada diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhiru kalam, ya siapa yang di akhir kalamnya adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kalimat apa itu? Kalimat tauhid, kalimat tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Segera memperbaikinya. Artinya apa? Innamal a'malu bil khawatim. Yang dilihat dari amal seseorang adalah daripada ending kehidupannya. Kalau di akhir hidupnya dia menyesal dan dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan segala unsur-unsur kesyirikan yang ada pada dirinya, baik itu kesyirikan yang besar ataupun yang syirik khafi atau yang sangat halus kelihatan seperti tidak syirik padahal dia
syirik. Misal tiba-tiba muncul di sosial medianya ramalan bintang, ramalan ini, lalu dia percaya dengan hal-hal tersebut, maka ini adalah sesuatu yang kecil, halus kelihatannya. Ah, ini mah iseng-iseng doang Ustadz, ini mah ajaran orang tua kita dulu begini katanya, jangan keluar rumah kalau begini. Ya, kalau tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa mengantarkan kepada perilaku syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bisakah diperbaiki? Bisa. Dengan cara apa? Taubatnya seseorang adalah berhenti melakukannya, meninggalkannya, menyesali selama masih di dunia dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Itulah yang dikatakan tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka bagi mereka yang pernah melakukan kesyirikan, jangan khawatir ketika kembali kepada Allah. Jangankan orang yang berlaku syirik, seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda, seorang Ikrimah bin Abu Jahal, mereka semua orang-orang yang benci kepada Nabi SAW dulunya. Bukan hanya berlaku syirik, ingin membunuh Nabi, tapi ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah terima taubatnya selama menyesalnya masih di dunia. Wallahu taala alam. Masya Allah, artinya kalau kita benar-benar nyesel dari hati dan tidak akan mengulangi lagi, Betul. insya Allah diterima. Iya. Tapi jangan coba-coba lagi. Jangan coba-coba Jangan lagi. iseng-iseng lagi. Bahaya, jebakan setan tuh sangat manis. Subhanallah, cobaan jangan dicoba-coba. Subhanallah, Siap. terima kasih Ustaz Sama-sama Syam. Kak Caca. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu, luar biasa. Ini sepertinya dari wajah-wajahnya ibu-ibu jamaah yang ada di studio nih, udah pengen banget nih nanya sama guru-guru kita ya. Langsung aja deh kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang mau bertanya boleh angkat tangan Bu. Coba yang dari Malang, dari Semarang dulu. Magelang, oh oke. Yang dari Semarang dulu deh ya. Oke, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Romla dari Majelis Taklim At-Taqwa Semarang. Tepuk tangan Bu. Mau bertanya sama siapa Ibu? Tanya dong Ustadz, izin tanya sama Habib Usman. Boleh Silahkan. Ibu, silakan Ibu. Benarkah penyesalan yang tidak dapat diampuni dan tidak ada obatnya di akhirat adalah ketika kita mampu bersedekah tapi tidak mau bersedekah, Bib? Kalau merasa kebutuhan kita belum siap untuk bersedekah, gimana Bib? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Ibu. Silahkan Habib. Ya akhir Caca, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, sodakoh tidak menunggu kalian kaya. Sodakoh bisa kapanpun, dimanapun. Dan sodakoh adalah kalian mengikhlaskan, mengeluarkan segala sesuatunya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sodakoh tadfaul bala. Sodakoh bisa mencegah bala, wabah dan musibah. Sodakoh bisa memperpanjangkan umur. Sodakoh bukan hanya itu, bisa meredamkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan bersodakoh Allah selamatkan kita. Jadi sekali lagi, sodakoh berapapun yang kalian milikin, ketika kalian keluarkan jumlahnya, maka itulah yang mendatangkan sebuah pahala. Ada seseorang yang uangnya mungkin cuma 300 ribu ataupun 200 ribu. Dia bersodakoh 20 ribu. Atau dia bersodakoh 1000 atau 5000. Ya kan? Maka dia bersodakoh dari uang 300 ribu atau uang 100 ribu, dia sodakoh 5.000, 1.000 ataupun 10.000, itu besar. Itu besar jumlahnya. Dibandingkan orang yang punya duit miliaran, sodakohnya cuma 100 ribu. Sodakohnya cuma 50 ribu. Jadi dilihat persentase daripada kepemilikannya. Dan bukan hanya itu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin yusbihul ibadu fihil illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfikan khalafa, dan wa yaqul akhar, dan berkata yang satunya lagi Allahumma a'ti mumsikan talafa. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika hamba berada di setiap paginya ada 2 malaikat turun dari langitnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama berdoa, ya Allah, berikanlah ganti rugi pada mereka yang suka bersedekah, yang suka mengeluarkan hartanya, yang mereka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala.
mereka yang memberikan nafkah kepada keluarganya, itu juga termasuk sedekah. Dan malaikat yang kedua turun dengan berkalimat dan berdoa, ya Allah, bangkrutkanlah mereka ketika mereka nggak mau sedekah, ketika mereka nggak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita memiliki rizki, keluarkanlah rizki kita karena Allah. Karena sedekah adalah keselamatan yang kalian milikin. Mereka yang berada di dalam kubur, mereka yang berada di dalam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, mereka rela untuk kembali ke dunia karena untuk bersedekah. Karena sedekah bisa meredamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sedekahlah kamu walaupun dengan sepotong roti ataupun dengan setengah kurma. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair. Habib luar biasa, kasih tepuk tangan dulu dong. Aduh, jadi ingat sedekahnya Habib kalau lagi maulid, Bu. Berapa banyak orang dikasih makan, Bib? Masya Allah, tabarakallah. Kita kasih makan 70.000 orang. Masya Allah, Jadi tabarakallah. terima kasih banyak yang hadir kemarin. Jazakumullah khairan Luar katsiran. biasa banget ya. Dan sebaik-baiknya sedekah salah satunya adalah memberi makan orang ya. Begitu Ustadz Maulana? Iya dong. Oh Masya Allah. Ini kalau udah Ustadz Maulana berdiri, artinya kita masuk ke segmen Ustadz bertanya. Kami menjawab. Oke, Ustadz mau ngajak ngobrol siapa Saya nih? mau ngajak ngobrol sebelah kiri. Oh, yang dari Semarang lagi. Yang Semarang. Gantian ya Ibu. Mana mic-nya dong? Oh, maaf, Ya, Ustadz. maaf. Silahkan. Bismillah. Nah, ini dia. Berdiri. Silakan perkenalkan namanya. Nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malika dari Semarang. Nggih. Bu Dari Malika dari Semarang. Dari Majelis Taklim Majelis Taklim At-Taqwa. At-Taqwa. Iya. Saya mau nanya. Ada penyesalan di hari kemudian dari hatinya orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak percaya. Gimana menurut pendapat Ibu? Imannya kurang berarti Ustaz. Oh, imannya kurang. Solusinya? Mendengarkan tausiah lagi. Tepuk tangan dulu. Solusinya mendengarkan tausiah. Nonton Islam itu indah tiap pagi. Iya dong. Subhanallah. Silahkan Ustadz Maulana. Iya. Izin Habib dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ketahuilah penyesalan yang luar biasa adalah penyesalan karena tidak bisa terobati di akhirat. Apa itu? Ketika tidak percaya kepada Allah dan tidak percaya kepada Rasul. Makanya pembelajaran besar buat kita, ibadah kita kan cuma dua. Sekali lagi, ibadah Islam itu cuma dua. Ibadah lahir dan ibadah batin. Atau yang lebih dikenal dengan rukun Islam dan rukun iman. Ulangi, rukun Islam dan rukun iman. Itu aja sebenarnya. Ada satu lagi, rukun ihsan. Merasa melihat Allah atau merasa dilihat Allah. Dan penyesalan yang terbesar ketika ada orang tidak percaya adanya Allah. Tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul. Ketaatan itu apa? Dua ibadah. Ibadah lahir itu rukun Islam. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Sementara rukun iman ada 6. Percaya akan adanya Allah, percaya akan adanya malaikat, percaya akan adanya kitab, percaya kepada adanya Rasul, percaya kepada hari kemudian, dan percaya akan adanya takdir. Keimanan-keimanan ini yang harus ada. Nah, ketika ada orang tidak taat menjalankan perintah Allah, tidak taat menjalankan perintah Rasul, ini penyesalan yang luar biasa. Karena pada hari kemudian wajah mereka akan dibolak-balik dalam neraka. Maksudnya apa nih? Maksudnya apa? Siksaannya sangat pedih. Dibakar sisinya. Kemudian dibalik lagi. Berarti double siksaannya. Dibolak-balik. Ini siksaan yang sangat pedih. Dan penyesalan yang luar biasa. Walaupun dia berteriak. Saya ini sudah taat sama Allah. Saya ini dulu percaya. Seandainya saya percaya sama Allah. Seandainya saya percaya pada Rasul. Seandainya saya dulu taat kepada Allah. Sudah telat. Udah telat. Makanya di hari kemudian orang kafir itu akan menggigit jari-jarinya. Kalau di dunia nyesalnya menggigit apa? Kuku. Tapi di hari kemudian orang-orang yang tidak percaya, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya,
maka yang digigit apanya? Jari-jarinya. Makanya sebelum menyesal, ayo kita taat menjalankan perintah Allah dan taat menjalankan perintah Rasul. Penyesalan, ingat ya, bukan hanya dosa itu karena berbuat dosa, tapi dosa itu bisa jadi karena meninggalkan kewajiban. Sekali lagi, bukan karena dosa karena melakukan dosa, tapi bisa jadi dosa karena meninggalkan kewajiban. Apapun itu kewajibannya. Apapun Apapun itu. itu Apapun kewajibannya. itu. Masya Apalagi Allah, tadi yang saya sudah sampaikan bahwa ada 5 kewajiban ibadah kita yang lahir ya. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair. Ustadz Maulana kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa sekali ya, daging semua nih isinya. Dan abis ini masih banyak lagi nih pembelajaran dari guru-guru kita. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.